Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Akuntan? Tidak terasa ya ujian nasional sudah tinggal menghitung hari. Masih semangat kan teman-teman untuk belajar soal-soal UNBK. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang administrasi pajak. Oke. Yang pertama, Sapri bekerja pada perusahaan swasta sebagai pegawai tetap. Jenis penghasilan yang diterima Sapri berupa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja adalah berupa A. Gaji dan tunjangan, yaitu upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap. Balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. B. Hadiah dan undian, yaitu pemberian kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, atau ganjaran karena memenangkan suatu perlombaan. C. Laba usaha dan keuntungan kurs, berarti hasil dari pendapatan usaha dikurangi biaya usaha. D. Dividen dan bunga, yaitu bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. E. Royalti dan sewa, yaitu uang jasa yang dibayarkan oleh orang atau perusahaan atas barang yang diproduksinya kepada orang atau perusahaan yang mempunyai hak paten atas barang tersebut. Berdasarkan cerita kondisi Sapri di sini, ia memperoleh penghasilan yang diterima yaitu imbalan berkenaan dengan pekerjaan dari pemberi kerja. Maka yang tepat adalah yang A, gaji dan tunjangan. Soal yang kedua tentang jenis pajak. Setiap tahun, Tuan Prasetyo membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB setelah ia menerima surat tagihan PBB dari Pak RT tempat ia tinggal. Penggolongan pajak tersebut berdasarkan A. Pajak langsung, pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. B. Pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasar nomor, tetapi berdasar peristiwa pembayar pajak dapat melimpahkan kepada orang lain. C. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya memperhatikan kondisi wajib pajak. D. Pajak objektif, pajak yang pemungutannya memperhatikan objek pajak, bisa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. E. Pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai rumah tangga daerah. Nah, di sini PBB berarti termasuk pajak langsung. Jadi selain contoh pajak langsung itu PBB, juga termasuk di dalamnya pajak penghasilan, yaitu ditanggung sendiri oleh si wajib pajak tersebut. Lanjut. Tuan Jojo dan Tuan Ginting bekerja pada satu perusahaan yang sama dengan mendapatkan penghasilan bruto yang sama. Tuan Jojo berstatus wajib pajak K2, sedangkan Tuan Ginting berstatus pajak TK0. Perbedaan status wajib pajak tersebut merupakan penggolongan pajak berdasarkan. Kita tadi sudah mengetahui arti-arti dari masing-masing jenis pajak ini. Maka yang tepat adalah pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya memperhatikan kondisi wajib pajak. Di sini Tuan Jojo dan Tuan Ginting dibedakan dari status wajib pajaknya K2 dan TK0 atau tidak kawin. Tuh. Kemudian pungutan selain pajak. Pungutan yang dikenakan terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja yang biasanya ditandai dengan pita bertarif merupakan jenis pungutan A. Pajak, yaitu iuran rakyat kepada negara. B. Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara nyata oleh pemerintah kepada pembayar.
C. Cukai, pungutan yang dikenakan atas barang tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95. D. Bea masuk, pungutan yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan nilai barang atau tarif tertentu. E. Sumbangan, pungutan secara sukarela. Jadi yang paling tepat untuk pita bertarif, ini contohnya rokok ya, itu termasuk cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang tertentu. Lanjut, Tuan Ridwan setiap berangkat ke tempat kerjanya, ia menggunakan kendaraan pribadi dan selalu melewati jalan tol. Tarif tol yang dibayarkan oleh Tuan Ridwan saat menggunakan fasilitas jalan tol tersebut termasuk pungutan jenis A. Pajak. Tadi udah dijelaskan ya. Maka yang paling tepat, iuran jalan tol itu adalah B. Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara nyata oleh pemerintah kepada pembayar. Di sini contohnya adalah tarif tol, dan si pembayar langsung merasakan manfaatnya yaitu melewati jalan tol. Oke, kita beralih ke PTKP wajib pajak. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, dan setiap tahunnya itu selalu harus kita pantau karena sewaktu-waktu bisa berubah dengan munculnya peraturan yang baru. Perhatikan tabel di bawah ini, data pegawai PT Kalijaya Mandiri. Ada 10 pegawai. Pertanyaannya, PTKP untuk pegawai Abdullah adalah, di sini Abdullah status wajib pajaknya K2, artinya kawin dan memiliki tanggungan 2. Kita lihat untuk peraturan yang terbaru, yaitu terakhir diperbarui 2018. Ini aturannya. Abdullah tadi berarti PTKP pria kawin di mana tanggungannya ada 2. Jadi jawabannya yang D, Rp67.500.000. Untuk soal paket berikutnya dengan tabel yang sama, tapi yang ditanyakan adalah Baharudin. Baharudin di sini status wajib pajaknya K-4, artinya dia pria berstatus kawin dengan tanggungan 4. Yang perlu kita ingat di sini adalah jumlah tanggungan untuk wajib pajak maksimal hanya 3 orang. Jadi jika tanggungannya lebih dari 3 orang, maka tetap memakai PTKP ya untuk 3 orang. Meskipun tadi Baharudin memiliki K-4 itu. Tetap kita memakai yang K-3. Jawabannya E, Rp72 juta. Masih dengan tabel yang sama, yang ditanyakan Khairul. Khairul ini status kawin, belum ada tanggungan. Jadi di sini tarif PTKP-nya adalah Rp58.500.000. Oke, berbeda pembahasan. Di sini ada penghasilan neto untuk wajib pajak. Ada sebuah kasus, Nyonya Ika adalah karyawati pada perusahaan PT Sinar Unggul dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Nyonya Ika adalah Tuan Parto, merupakan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ika menerima gaji Rp13 juta per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT setiap bulan 3,7% dari gaji. Ika membayar jaminan hari tua 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Penghasilan Nyonya Ika tidak digabung dengan penghasilan suaminya, maka besarnya penghasilan neto setahun Nyonya Ika adalah, ini saya tampilkan untuk ilustrasi perhitungan
penghasilan neto Nyonya Ika mulai dari gaji pokoknya 13 juta, kemudian kita menentukan apa-apa saja yang menjadi penambah dari gaji pokok. Yang menjadi penambah adalah adanya tunjangan jika ada, kemudian jaminan kesehatan jika ada. Yang Nyonya Ika miliki itu jaminan kecelakaan kerja, jadi menggunakan tarif 1% ini sebesar 130.000, kemudian jaminan kematian 0,3%, 39.000. Setiap soal atau kasus itu bisa berbeda-beda tarifnya, jadi ini bisa disesuaikan sehingga diperoleh penghasilan brutonya itu kita tambahkan 3 hal ini, 13.169.000 rupiah. Lalu apa saja yang menjadi pengurangnya? Yang menjadi pengurang adalah biaya jabatan 5% dari gaji. Kita hitung 5% dari 13 juta itu 650.000, padahal ketentuan maksimalnya adalah 500.000. Jadi di sini kita langsung memakai ketentuan maksimal. Jaminan hari tua kita menggunakan 2%, di mana itu yang dibayar sendiri oleh Nyonya Ika. Bukan menggunakan tarif dari perusahaan, tapi tarif yang dibayarkan oleh Nyonya Ika, 2%, sebesar Rp260.000. Jaminan pensiun jika ada itu maksimal gaji Rp8.094.000. Karena tidak ada kita strip, lalu ini dikurangkan dan hasilnya adalah Rp12.409.000. Jawabannya yang A. Setiap soal ini tentu saja berbeda. Sobat akuntan tinggal mempelajari apa yang menjadi penambahnya dan apa yang menjadi pengurangnya. Di sini bisa dilihat yang menjadi penambah itu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian. Yang menjadi pengurang itu jaminan hari tua, jaminan pensiun, kemudian ada biaya jabatan di sini. Lanjut ke materi rekonsiliasi fiskal. Ada data laba komersil PT Grama Persada per 31 Desember 2017 sebesar Rp491.550.000. Data koreksi fiskal PT Grama Persada sebagai berikut. Ada pendapatan jasa giro yang termasuk PPh final senilai Rp255.000. Penyusutan aktiva tetap lebih besar dari aturan pajak. Jadi penyusutan komersil lebih besar dari penyusutan pajak, yaitu Rp3.400.000. Maka besarnya laba PT Grama Persada setelah rekonsiliasi fiskal adalah, kita bedakan apa itu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif itu menyebabkan peningkatan, perlu diingat, peningkatan pada penghasilan kena pajak, sehingga membuat PPh terutang menjadi lebih besar. Jadi labanya akan meningkat jika koreksi fiskalnya positif. Dua tindakan yang biasanya ada di koreksi fiskal positif itu mengurangi biaya atau menambah pendapatan. Kebalikannya, koreksi fiskal negatif itu menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak, sehingga membuat PPh terutangnya menjadi lebih kecil. Jadi laba penghasilannya itu menjadi lebih kecil. Meliputi dua tindakan, yaitu kebalikannya ini mengurangi pendapatan atau menambah biaya. Kita lihat jasa giro atau PPh final itu termasuk koreksi negatif. Koreksi negatif berarti mengurangi penghasilan atau mengurangi laba. Penyusutan komersil di sini lebih besar dari penyusutan pajak, artinya itu koreksi positif. Koreksi positif itu menambah penghasilan kena pajak atau menambah laba.
Jadi dari 491.550.000 dikurangi 255.000 ditambah 3.400.000. Hasilnya adalah Rp494.695.000.